Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pajajaran Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Manajemen Keuangan, dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Adapun pengertian dari rasio likuiditas adalah metrik keuangan penting yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban utang saat ini. Pemahaman ini tidak hanya dibutuhkan oleh pemilik bisnis, namun juga oleh calon kreditor atau pemberi pinjaman. Adapun fungsi dan tujuan rasio likuiditas menurut Kasmir pada tahun 2012, rasio likuiditas memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau pada tanggal dan bulan tertentu. Kemudian untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan, yang artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan aktiva lancar. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditas lebih rendah. Selanjutnya, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Kemudian untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Kemudian untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dan masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Adapun jenis-jenis likuiditas, menurut Kasmir, jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut. A. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Rasio lancar sangat lancar adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Untuk mencari quick ratio diukur dengan total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Rasio lancar sangat lancar dirumuskan sebagai berikut. Quick ratio sama dengan current assets kurang inventory sama dibagi current liabilities, atau quick ratio sama dengan kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liabilities. Kemudian C. Rasio kas atau cash ratio. Rasio kas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan dari bank. Rasio kas dirumuskan sebagai berikut. Cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liabilitas atau cash ratio kas tambah bank dibagi current liabilitas. Adapun contoh soal perhitungan current ratio pada laporan keuangan, yaitu contoh soal sebagai berikut. Total aset lancar sebuah perusahaan adalah sebesar 14.575 juta, sedangkan utang lancarnya sebesar 5.650.765.000. Maka perhitungan current ratio-nya adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan 14.575 juta dibagi 5.650.765.000
sama dengan 2,57 kali. Dengan demikian, current ratio perusahaan tersebut sebesar 2,57 kali. Itulah penjelasan mengenai rasio likuiditas dan cara menghitung current ratio pada laporan keuangan. Selanjutnya, adapun pengertian dari rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa ini kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas atau solvency ratio atau leverage ratio kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset. Adapun tujuan dan manfaat rasio solvabilitas sendiri adalah diantaranya yaitu menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utang piutangnya, berguna dalam mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya, berguna dalam hal peninjauan keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan, berguna dalam kemudahan mengetahui beberapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang, kemudian berguna dalam rangka menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset, berguna dalam hal kemudahan untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan suatu jaminan utang jangka panjang, bermanfaat dalam mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap suatu modal perusahaan, kemudian meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditor. Perhitungan rasio solvabilitas diantaranya adalah aktivitas yang krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Maksudnya tidak terbatas pada pemberi utang saja. Adapun 3 jenis rasio solvabilitas yaitu 1. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Pada rasio ini akan memaparkan porsi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau debt to equity ratio atau DER ini juga akan membandingkan total equity dan liabilitas. Jumlah utang sendiri tidak boleh lebih besar jumlahnya dibanding modal agar beban perusahaan tidak bertambah. Debt ratio dan times interest earned ratio. Adapun dengan rumus yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang juga akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Rasio ini juga akan membandingkan total utang, liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas sendiri adalah dua hal yang berbeda, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Maka aset perusahaan sebagai sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain atau transaksi di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. Adapun dengan rumus debt ratio atau rasio utang yaitu sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, selanjutnya ada jenis times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga sebagai interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang. Rasio ini juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Adapun rumusnya yaitu times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Adapun contoh soal, rumus solvabilitas untuk debt to asset ratio sendiri sangat sederhana, diantaranya total hutang atau debt dibagi dengan total aset perusahaan atau aset. Jika nilai DA rasio lebih dari 1,0, maka berarti solvabilitas perusahaan sedang berada dalam masalah. A memiliki total kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 207 miliar rupiah dengan total aset yang dia miliki saat ini dengan sebesar 200 miliar rupiah. Dengan demikian perhitungannya adalah rumus rasio solvabilitas D per A sama dengan debt bagi aset. Solvabilitas D per A PTA sama dengan 207 miliar rupiah per 200 dibagi 200 miliar rupiah sama dengan 1,0.
1,035. Jadi solvabilitas PTA adalah diantaranya 1,35 yang artinya memiliki kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah walaupun dengan tingkat rendah. Selanjutnya ada pun pengertian dari rasio aktivitas, yaitu pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya atau beban dan menekan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Menurut Brigham dan Houston, pada tahun 2013, rasio aktivitas yaitu ukuran untuk melihat aset yang dikelola dan oleh perusahaan. Tujuannya untuk meraih manfaat ekonomis. Adapun manfaat rasio aktivitas selain tujuan yang akan dicapai perusahaan, penggunaan rasio aktivitas ini juga memiliki manfaat, yaitu membantu dalam penafsiran kode atau decoding posisi keuangan perusahaan, kemudian penyederhanaan nomor akuntansi perusahaan untuk menilai efisiensi operasi perusahaan, memberikan ide dalam aktivitas bisnis untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnisnya, dapat melihat aset bisnis perusahaan yang kuat, dapat melihat titik lemah bisnis suatu perusahaan, untuk melihat kerja bisnis dan prospek perusahaan di masa depan, dan sebagai investor dalam melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Selanjutnya ada jenis dan rumus rasio aktivitas, yaitu yang terdiri dari yang pertama rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio. Rasio perputaran total aset gunanya untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus rasio aktivitas ini adalah penjualan bersih, yaitu HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Rumus rasio perputaran total aset turnover ratio penjualan atau sama dengan titik 2 total aset, bisa disimpulkan bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Hal ini karena perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio, yaitu rasio perputaran aset tetap adalah rasio yang menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini bisa dikatakan rasio untuk mengukur efisiensi dan produktivitasnya aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rumus perputaran aktiva tetap fixed asset turnover ratio atau penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Angka rasio yang tinggi menunjukkan suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan dengan tepat, begitu juga sebaliknya. Perusahaan akan beroperasi di luar kapasitasnya bila nilai rasio yang dihasilkan terlalu tinggi. Maka dari itu, untuk mendukung penjualan perusahaan, perlu berinvestasi aset modal seperti pabrik, properti, serta peralatan. Yang ketiga, rasio siklus konversi kas atau cash conversion cycle ratio, yaitu rasio siklus konversi kas adalah jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Istilah lain dari rasio ini adalah net operating cycle ratio. Rumus siklus konversi kas atau cash conversion cycle ratio. Periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi utang. Perhitungan siklus konversi kas terbagi menjadi 3, meliputi mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan bahan, memproduksi dan menjual produk jadi, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas, mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditornya. Selanjutnya yang keempat yaitu rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio. Rasio ini untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Adapun rumus rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio yaitu penjualan dibagi modal rata-rata kerja. Yang kelima ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Jenis rasio aktivitas ini untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola persediaan yang dapat dilihat dari kesuksesannya mengkonversi penjualan dalam 1 tahun.
Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barangnya per periode. Untuk menghitungnya kira kita memerlukan dua akun, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS dan persediaan. Kita dapat menemukan kedua akun tersebut di laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya bagilah COGS dengan rata-rata persediaan dalam 2 tahun terakhir. Adapun tujuan rasio aktivitas, suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan rasio aktivitas ini, antara lain yaitu untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama 1 periode, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang atau day of receivable, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang, untuk menghitung berapa modal kerja yang berputar dalam 1 periode, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam 1 periode, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Berikut contoh soal. Yang pertama itu cara menghitung rasio aktivitas perputaran modal kerja. Hitunglah rasio perputaran modal kerja perusahaan FGX di bawah ini. Ada penjualan bersih sebesar 500.000, aset lancar 1 juta, kreditor 750.000. Adapun penjelasannya itu modal kerja sama dengan 1 juta, aset lancar dikurang aset kreditor 1 juta dikurang 750.000 sampai dengan 250.000. Rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover sama dengan 500.000 dibagi 250.000 sampai dengan 2. Kemudian contoh kedua yaitu cara menghitung rasio aktivitas perputaran persediaan. Persediaan awal 50.000, persediaan akhir 60.000, harga pokok penjualan COGS 490.000 dengan penjelasan biaya barang yang dijual sama dengan 50.000 yaitu persediaan awal ditambah harga pokok penjualan yaitu 490.000 dikurang persediaan akhir 60.000 sama dengan 480.000. Adapun persediaan rata-rata sama dengan 50.000 ditambah 60.000 dibagi 2 sama dengan 55.000, dan rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio sampai dengan 480.000 dibagi 55.000 sampai dengan 8,73. Dapat kita ambil kesimpulan dengan 3 jenis rasio tersebut, yaitu pertama rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau hutang pada saat ditagih atau saat pada jatuh tempo. Adapun rasio lancar current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai kesediaan. Pada dasarnya, rasio aktivitas merupakan alat untuk mengukur efisiensi bisnis untuk suatu perusahaan dalam mengubah asetnya menjadi penjualan. Nilai yang diperoleh dari rasio aktivitas ini akan menunjukkan apakah suatu perusahaan mampu membalikan asetnya menjadi penjualan dan menghasilkan kas. Dan kesimpulan dari jenis rasio aktivitas yang paling populer adalah rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran total aset. Disarankan untuk menganalisis dan membandingkan setiap rasio dengan bisnis lain di industri yang sama. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling utama dalam mempengaruhi kemudian rasio solvabilitas adalah tingkat penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, kondisi intern perusahaan, dan kondisi pasar. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.